Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sinta Febrianti dengan NIM 11840400115 dari kelas Pengembangan Masyarakat Islam 5C. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas individu mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu yaitu Pak Ridwan Mubarak. Akan mempresentasikan dua tema. Yang pertama yaitu tentang filsafat sebagai induk dari berbagai ilmu dan pengetahuan. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang filsafat sebagai induk dari beragam ilmu dan pengetahuan. Bila kita berbicara mengenai filsafat, maka kita membicarakan studi yang mempelajari seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis. Peti Fatimah dan Novarius Lawley sependapat akan bahwa filsafat adalah ilmu yang paling tua dan mempunyai objek yang luas dan umum. Oleh karena itu, filsafat disebut sebagai induk atau ibu dari ilmu pengetahuan. Bila mana kita telusuri mengapa dan bagaimana ilmu filsafat menjadi ilmu yang paling tertua, maka akan kita temukan bahwa filsafat pada mulanya timbul karena manusia merasa kagum dan heran. Pada tahap awalnya, kekaguman dan keheranan itu terarah pada gejala-gejala alam. Dalam perkembangan lebih lanjut, karena permasalahan manusia menjadi lebih kompleks, maka manusia berusaha mencari jawaban atas berbagai permasalahannya dengan perenungan untuk mencari kebenaran. Mengenai awal manusia berfilsafat, dapat dikatakan bahwa ilmu pengetahuan dimulai dari rasa ingin tahu. Kepastian dimulai dari rasa ragu-ragu. Dari sanalah filsafat muncul dan mengakomodasikan keduanya. Filsafat juga dianalogikan sebagai pohon ilmu di mana setiap cabang-cabangnya melahirkan cabang ilmu pengetahuan yang baru. Sebagai induk dari ilmu pengetahuan, antara filsafat dan ilmu pengetahuan lainnya mempunyai hubungan timbal balik. Bagi filsafat, ilmu pengetahuan dapat menyediakan sejumlah besar bahan yang berupa fakta-fakta yang sangat penting bagi perkembangan ide-ide filsafat, sekaligus sebagai landasan pengetahuan ilmiah agar pembahasannya bersifat rasional, kritis, menganalisis konsep-konsep menimbulkan kesalahan. Yang selanjutnya yaitu tema kedua tentang 5 cabang filsafat. Ada ontologi, epistemologi, aksiologi, logika, dan metafisika. Saya yang pertama akan membahas tentang ontologi. Ontologi filsafat membicarakan hakikat filsafat, yaitu apa pengetahuan filsafat itu sebenarnya. Struktur filsafat dibahas juga di sini. Yang dimaksud struktur filsafat di sini ialah cabang-cabang filsafat serta isi yaitu teori. Dalam setiap cabang itu yang dibicarakan di sini hanyalah cabang-cabang saja. Itu pun hanya sebagian. Teori dalam setiap cabang tentu sangat banyak dan itu tidak dibicarakan di sini. Struktur dalam arti cabang filsafat sering juga disebut sistematik filsafat. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi filsafat merupakan 3 hal, yaitu objek filsafat, yaitu yang dipikirkan, cara memperoleh pengetahuan filsafat, dan ukuran kebenaran pengetahuan filsafat. Istilah epistemologi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah theory of knowledge. Epistemologi berasal dari kata episteme dan logos. Epistisme berarti pengetahuan dan logos berarti teori. Dalam rumusan
yang lebih rinci disebut bahwa epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang mengkaji secara mendalam dan radikal tentang asal mula pengetahuan. Yang ketiga yaitu aksiologi. Dalam aksiologi diuraikan dua hal. Yang pertama tentang kegunaan pengetahuan filsafat dan yang kedua tentang cara filsafat menyelesaikan masalah. Ilmu merupakan sesuatu yang paling penting bagi manusia, karena dengan ilmu semua keperluan dan kebutuhan manusia bisa terpenuhi secara lebih cepat dan lebih mudah, dan merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa peradaban manusia sangat berhutang kepada ilmu. Singkatnya, ilmu merupakan sarana untuk mencapai tujuan hidup. Keempat yaitu logika. Logika di sini salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang cara berpikir radikal serta tata cara penalaran yang benar untuk memperoleh kesimpulan dari suatu pemikiran tertentu. Dan yang terakhir yaitu yang kelima yaitu metafisika. Metafisika adalah cabang yang menyinggung tentang sesuatu yang berada di luar pengalaman manusia, serta membicarakan tentang persoalan-persoalan yang biasanya seperti hubungan akal dengan benda, hakikat perubahan, serta kehidupan setelah mati dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang filsafat sebagai induk dari ilmu dan pengetahuan, dan 5 cabang filsafat. Tentunya masih banyak kekurangan yang ada dalam diri saya. Oleh karena itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semua yang melihat dan mendengarkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.